Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, ikhwan akhwat, Bapak Ibu, sahabat syiar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Ta'ala perkenankan kembali kita untuk bisa mengikuti dan mengkaji sama-sama bab tentang fikih muamalah. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab tentang riba. Mulai dari keharamannya, kemudian bahaya-bahayanya, serta jenis-jenisnya. Ya. Terakhir kita membahas jenis riba ada dua, ya, jenis riba dain dan riba al-bai'. Riba dain adalah riba yang berkaitan dengan hutang piutang. Sementara riba al-bai' adalah riba yang berkaitan dengan jual beli. Nah, hutang piutang kemarin sudah kita bahas. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang riba fil buyu', riba di dalam jual beli. Nah, bagaimana ini riba di dalam jual beli? Ya memang jual beli tersebut mengandung riba. Nah, bagaimana ketentuannya? Bagaimana patokannya? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan kali ini. Tapi khafila yang semoga Allah muliakan, untuk memahami riba dalam jual beli, kita harus memahami ada dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satunya ya dari sahabat Ubadah bin As-Samit, bahwasanya beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zahab bil-zahab," kata Nabi, emas dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, wal bur bil bur, gandum halus dengan gandum halus, wasyair bisyair, gandum kasar dengan gandum kasar, at-tamr bitamr, kurma dengan kurma, wal milh bil milh, dan garam dengan garam. Mislan bimislin, kata Nabi, itu adalah sawaan bisawain. Jadi mislan bimislin, sawaan bisawain. Jadi boleh ditransaksikan dengan syarat sama jenisnya dan sama takarannya. Jadi takarannya sama. Ya dan biadin, kemudian tunai. Nah, jadi kalau tadi emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam, boleh ditransaksikan dengan syarat tadi mislan bimislin, sawaan bisawain, ya dan biadin. Jadi takarannya sama, kemudian harus ya dan biadin, harus saling serah terima saat itu, harus saling tunai saat itu. Begitu. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, akan tetapi kata Nabi, apabila jenis ini berbeda, maksudnya adalah emas ditukar dengan perak. Nah, itu kan jenisnya berbeda. Nah, kemudian perak ditukar dengan misalnya gandum misalnya, jenis yang berbeda. Maka fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah kaifa syi'tum sebagaimana yang kalian inginkan, kalian kehendaki. Idza kana yadan biyadin, apabila yang demikian itu yadan biyadin, secara tunai. Jadi boleh silahkan berubah nilainya atau tidak sama nilainya dengan syarat yadan biyadin atau tunai. Tapi khafila yang semoga Allah muliakan, ini kita akan coba bahas apa yang tadi disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu lagi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini sama hadisnya riwayat Al-Imam Muslim.
Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zahab bil-zahab, emas itu dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, wal bur bil bur, gandum halus dengan gandum halus, wasyair bisyair, gandum kasar dengan gandum kasar, watamar bitamar, kurma dengan kurma, wal milh bil milh, garam dengan garam, mislan bimislin yadan biyadin." Maka harus sama nilainya dan harus tunai. Faman zada awistazada, barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan, faqad arba, maka dia sungguh telah berbuat riba. Al-akhid wal mu'ti fihi sawaun, yang mengambil maupun yang memberikan dihukumi sama, dia telah melakukan riba. Taib ya khafillah yang semoga Allah muliakan. Ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan masih di dalam riwayat Al-Imam Muslim. Kita akan coba kaji ya, bahwasanya di dalam hadis tadi ada kategori 6 jenis barang ribawi. Ada kategori 6 jenis barang ribawi. Ya, yang pertama adalah kata Nabi pertama az-zahab, yaitu emas. Yang kedua al-fiddah, perak. Yang ketiga al-bur. Al-bur itu gandum halus. Yang keempat asyair. Asyair gandum kasar. Yang kelima adalah at-tamar, kurma. Yang keenam adalah al-milh, garam. Nah, 6 ini disebut 6 jenis barang ribawi. Jadi masing-masing disebut jenis barang ribawi. Misalnya emas, itu jenis, perak jenis, gandum halus jenis, ini seluruhnya adalah jenis. Maka ketika emas dengan emas, kita jual emas dengan emas, berarti kita jual beli barang ribawi satu jenis. Emas dengan emas satu jenis. Perak dengan perak jual beli ribawi satu jenis. Tamar bitamar atau kurma dengan kurma jual beli barang ribawi satu jenis. Garam dengan garam jual beli barang ribawi satu jenis. Kenapa? Ya karena garam dengan garam jenisnya sama begitu. Emas dengan emas jenisnya sama. Perak dengan perak jenisnya sama. Demikian ya. Ini namanya barang yang satu jenis. Jadi ada berapa tadi? 6 jenis barang. Baik, yang semoga Allah muliakan. Kemudian yang harus lagi kita pahami, dari ke-6 jenis barang itu, para ulama mengkategorikan 2 ilat. Nah, apa? Ada namanya ilat. Apa itu ilat? Kata para ulama, ilat itu adalah secara bahasa ma yataghayyaru bihi hala syai' wa hukmahu. Jadi yang merubah segala hal yang merubah kondisi sesuatu dan hukumnya. Jadi kondisi dan hukumnya berubah karena sesuatu, maka sesuatu itu disebut ilat. Atau kalau bahasa kita, ilat ini penyebab. Ilat ini apa? Penyebab atau sebab dijadikannya hukum. Sebab dijadikannya sebuah apa? Sebuah perkara sehingga di sana terjadi sebuah hukum. Ya, demikian. Kemudian kata para ulama ya, bahwasanya ilat ini sekali lagi penyebab diberlakukannya sebuah hukum. Jadi secara istilah ya, para ulama mengatakan al-wasfu al-mu'arrafu lil hukmi yudi'u syari'u li'amatin alaihi. Yang namanya ilat adalah secara istilah karakteristik atau sifat atau karakteristik ya, yang mengantarkan adanya sebuah hukum. Nah, jadi yang mengantarkan sebuah hukum, yang menyebabkan adanya sebuah hukum. Jadi oleh syariat. Jadi syariat memberlakukan, syariat membuat sebuah patokan. Adanya hukum ini karena adanya sesuatu tersebut. Nah, sesuatu tersebut itu adalah ilat. Ya, jadi sekali lagi ilat itu adalah sebuah sifat atau karakteristik yang dibuat oleh syariat ya, untuk menghantarkan, untuk menjadikan sesuatu adanya hukum. Jadi untuk mengakibatkan adanya suatu hukum. Ini yang disebut dengan ilat. Ya. Baik, ikhwafil yang semoga Allah muliakan. Maka dari 6 jenis barang tadi, maka para ulama
membagi menjadi 2 ilat. Menjadi 2 ilat. Yang pertama emas dan perak itu 1 ilat. Kemudian yang 4 laginya, yang 4 hal lagi yang lainnya gandum, tamar, tamar itu kurma, kemudian milh itu garam, kemudian 1 lagi syair ya gandum, ini 1 ilat. Jadi yang 6 barang ini jadi 2. Yang 1 emas dan perak 1 ilat, yang 4 ini 1 ilat lagi. Jadi ada 2 ilat, ada 2 penyebab hukum, 2 penyebab hukum. Baik, yang pertama dulu kita akan bahas tentang bab emas dan perak. Kata para ulama, emas dan perak ini ilatnya adalah, ada yang mengatakan ilatnya itu adalah atau penyebab hukumnya itu adalah barang yang ditimbang. Barang yang ditimbang. Misalnya emas itu kan gram, perak juga gram atau miskol ya kalau di zaman dahulu ya. Nah ini adalah sesuatu yang ditimbang. Jadi setiap barang yang ditimbang, kalau ilatnya sama ditimbang maka hukumnya sama dengan emas dan perak. Contoh misalnya besi. Besi itu ditimbang di kilo. Maka karena hukumnya sama ditimbang, penyebabnya sama ditimbang, maka ini masuk ke dalam barang ribawi. Nah ini menurut pendapat Hanafiyah. Menurut pendapat apa? Hanafiyah. Jadi ulama-ulama Hanafiyah mengatakan ilatnya emas dan perak adalah karena barang tersebut ditimbang. Jadi setiap barang yang ditimbang mempunyai ilat yang sama dengan kedudukan emas dan perak, maka hukumnya sama dengan emas dan perak, tidak boleh adanya barang ribawi. Maka kalau misalnya kita jual besi ya, besi misalnya jenis besinya kategori A ya misalnya, atau level A atau grade A dijual atau ditukar dengan besi yang grade B, maka harus sama nilainya. Harus apa? Sama nilainya. Misalnya besi A, kategori A atau grade A 50 kilo ditukar dengan grade B harus sama 50 kilo. Kenapa? Karena ini masuk ke dalam barang ribawi. Kenapa barang ribawi? Karena ini di kilo atau al-mauzun, ditimbang. Jadi setiap barang yang ditimbang itu barang ribawi. Nah, ini menurut pendapat ulama Hanafiyah. Menurut pendapat apa? Ulama Hanafiyah. Yang kedua, emas dan perak ini ilatnya adalah ghalabah samaniyah. Ghalabah samaniyah adalah yang layak dijadikan uang. Dan yang hanya dijadikan uang itu hanya emas dan perak. Yang lainnya tidak layak dijadikan uang. Nah ini adalah pendapatnya Malikiyah dan Syafi'iyah. Jadi ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa ilatnya emas dan perak itu adalah mutlaqah ghalabah samaniyah. Ghalabah samaniyah adalah sesuatu yang dijadikan uang. Dan hanya berlaku kepada emas dan perak. Berarti selain emas dan perak tidak berlaku. Ini untuk ilat emas dan perak. Ya, jadi hanya emas dan perak saja. Selainnya maka tidak berlaku. Ini menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Nah kemudian yang ketiga, ini ada 3 pendapatnya bab tentang ilat emas ini dan perak ini. Ulama yang ketiga mengatakan yang disebut atau yang dijadikan patokan, yang dijadikan sebab, yang dijadikan ilat dalam bab tentang emas dan perak adalah mutlaqah tsamaniyah. Mutlaqah tsamaniyah adalah seluruh benda yang menjadi mata uang. Menjadi apa? Mata uang atau alat tukar. Jadi setiap alat tukar, setiap benda yang dijadikan alat tukar, maka itu namanya mutlaqah tsamaniyah. Walaupun terbuat dari kertas, walaupun terbuat dari kayu, walaupun terbuat dari kulit hewan, maka itu disebut mutlaqah tsamaniyah apabila hal itu berlaku sebagai alat tukar yang resmi di suatu tempat atau di satu negara. Nah, maka uang modern seperti apa? Misalnya rupiah, real, dolar, ini merupakan ilat yang sama dengan emas dan perak. Kenapa? Karena sama menjadi alat tukar. Emas dan perak dahulu di zaman Nabi ini sebagai alat tukar mutlaqah tsamaniyah. Maka kalau saat ini kita menukar dengan rupiah, maka rupiah ini kedudukannya sama dengan emas dan perak. Ya, ikhwafil yang semoga Allah muliakan. Maka dari 3 pendapat ini, wallahu alam, yang banyak dipegang adalah pendapat yang ketiga ini, yaitu mutlaqah tsamaniyah. Ya,
seperti yang ini pendapatnya sebagian ulama-ulama Hanabilah ya, pengikut Imam Ahmad bin Hambal, kemudian pengikut Malikiyah juga sebagian ya, dan juga diamini atau dikuatkan oleh pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Jadi pendapat wallahu alam yang saya pegang juga ya, kemudian banyak ulama pegang adalah ya, karena saya mengikuti pendapat ulama yang ketiga ya, maka emas dan perak ilatnya adalah apa tadi? Mutlaqah samaniyah atau alat tukar yang resmi yang berlaku di dalam sebuah negara ya. Ya kafir yang semoga Allah muliakan. Jadi saya ulangi ya, jikalau rupiah dengan rupiah, nah berarti ini jual satu jenis ya. Rupiah dengan rupiah satu jenis. Dolar dengan dolar itu satu jenis. Real dengan real. Maka bagaimana ketentuannya? Tadi ada dua. Ketentuannya harus ada dua. Kaidahnya dua kalau satu jenis. Apa kaidahnya dua itu? Pertama, harus satu nilai, nilainya sama. Yang kedua, harus saat itu. Harus saat itu. Tidak boleh nanti ditunda. Misalnya, saya tukar uang 100.000. Receh. Ditukar harus dengan 100.000 ya. Apa misalnya ingin saya tukar dengan 100.000 kertas. 100.000 yang bentuknya kertas. Maka syaratnya dua, harus nilainya sama. 100.000 ditukar dengan 100.000. Tidak boleh 100.000 ditukar dengan 90.000. Tidak boleh. Ini sebagaimana sering ya kita temui ketika di saat Lebaran. Lebaran datang maka banyak penukaran uang. Itu 100.000 ditukar dengan 90.000, 95.000. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena rupiah dengan rupiah itu satu jenis dan masuk ke dalam barang ribawi. Kenapa? Karena mutlaqah samaniyah. Karena ini berupa sebuah apa? Mata uang. Maka tidak boleh ditransaksikan kecuali nilainya harus sama dan harus kontan. Misalnya sama 100.000 dengan 100.000 di kontan sama. Tapi yang satu 100.000 ini saat ini, yang 100.000-nya besok. Ini tidak pun dibolehkan ya. Jadi kalau tukar menukar harus saat itu diberlakukan. Demikian pula dolar dengan dolar. Dolar dengan dolar satu jenis. Maka ketika dolar dengan dolar maka harus sama dan harus tunai. Real dengan real harus satu jenis ini maka harus nilainya sama dan harus tunai. Tapi kalau beda jenis, nah, rupiah dengan dolar itu beda jenis. Tapi satu ilat, rupiah dengan dolar. Maka hanya satu syaratnya. Apa? Harus tunai. Tidak harus sama. Jadi misalnya kita menukar $1 dengan 12 atau 15 ribu rupiah. 15 ribu rupiah ditukar dengan $1. Boleh? Boleh. Jadi syaratnya hanya satu, kontan, cash. Saat itu ditukarkan. Kalau misalnya besoknya ditukar yang satu saat ini, maka tidak boleh. Jadi syaratnya kalau beda jenis, syaratnya apa tadi? Hanya satu, yaitu cash atau tunai. Tapi kalau sama-sama satu jenis, maka dua syaratnya, yaitu maslan bimislin, sawaan bisawain, ya dan biadin. Nilainya harus sama dan harus saat itu ditransaksikan, yaitu saling serah terima ya. Tapi ikhwal yang semoga Allah muliakan, ini mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi yang pembahasan saat ini ya, yang itu berkaitan dengan jenis-jenis barang ribawi dan ilatnya. Dan kita masih membahas dalam satu ilat, yaitu tentang emas dan perak, yaitu ilatnya adalah mutlaqah samaniyah, yaitu alat tukar ya. Maka setiap yang berperan sebagai alat tukar itu disamakan dengan emas dan perak. Maka ketentuannya mengikuti ketentuan emas dan perak. Jikalau ditransaksikan satu jenis, maka harus sama nilainya dan harus kontan ya. Tapi kalau beda jenis, emas dan perak misalnya, boleh berbeda nilainya tapi harus kontan. Begitupun dolar dengan rupiah, boleh berbeda nilainya tapi harus kontan. Ini yang berkaitan dengan barang ribawi yang nomor 1 dan nomor 2, jenis 1 dan jenis 2, yaitu emas dan perak serta ilatnya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas ilat jenis barang ribawi yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan bur, syair. Ya, bur itu gandum halus, syair gandum kasar, kemudian at-tamar kurma, dan al-milh yaitu garam. Nah, bagaimana ilatnya 4 barang jenis barang ribawi ini dan bagaimana ketentuannya, insyaallah kita akan membahasnya di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu alam. Demikian yang bisa disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala.
salahnya dari saya dan dari syaitan semoga Allah ampuni. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.